Shalom, keluarga damai. Jika ditanyakan kepada Anda, apa sih lagu favorit Anda? Karena favorit pasti cepat sekali ya menjawabnya. Dan saya juga membayangkan saat Anda menyebutkan judulnya, Anda akan bersenandung atau mungkin bahkan menyanyikannya. Dan bukan sekedar nyanyi, tapi mungkin seperti throwback pada momen atau kenangan yang berhubungan dengan lagu itu. Sekarang bagaimana dengan lagu rohani? Adakah lagu favorit Anda? Tentu ada juga ya. Dan pada saat menyanyikannya, tentu Anda teringat dengan pengalaman rohani bersama Tuhan. Dan dalam penghayatan lagu, Anda pasti merasakan sebuah keintiman bersama Tuhan. Perkenalkan, saya juga sharing mengenai lagu favorit rohani saya. Bermula saat SMA, saya dan beberapa teman cukup akrab dengan Pasar Loak di kota kelahiran saya. Saya dan teman-teman adalah penggemar musik, dan di Pasar Loak lah kami bisa mendapatkan kaset bekas tapi ori dengan harga yang cukup ramah dengan kantong kami. Satu ketika saya main ke Pasar Loak, seperti biasa saya lihat-lihat kaset yang dipajang. Mata saya tertuju ke satu kaset yang menarik, dan saya meminta mas penjualnya untuk memutar lagunya. Wow, ternyata kaset lagu rohani. Dan bukan lagu rohani kontemporer, tapi lagu-lagu himne dengan musik seperti orkestra. Saya langsung membelinya dengan penuh kebanggaan. Kenapa bangga? Iya, karena bukan hanya bapak ibu saya yang punya lagu rohani, saya pun punya kaset lagu rohani. Kaset ini sering saya putar di rumah, dan bahkan kalau ada acara kebaktian Padang Pemuda Remaja, Bible Camp, atau retreat pemuda remaja, kaset ini selalu saya bawa. Semua lagunya asik, tapi yang paling saya suka adalah lagu Holy 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 dan Great is Thy Faithfulness. Dan yang paling favorit adalah Great is Thy Faithfulness, atau besar setiamu. Keluarga damai, memang pada awalnya saya menyukai lagu ini dari sisi musikalitas, karena diaransemen dengan orkestra yang menurut saya cukup megah. Namun secara perlahan, lagu ini pun memberi pengaruh dalam penghayatan hidup saya dari masa remaja hingga saat ini. Dan kini, lagu ini menjadi pengingat yang senantiasa mengingatkan saya bahwa hidup saya murni hanya oleh karena kebesaran kasih Tuhan saja. Ada satu cerita menarik saat saya akan menikah. Ibu-ibu paduan suara nanya ke saya, Mas Nu, pengen ada lagu apa nanti di ibadah pemberkatan? Kata saya dalam hati, pertanyaan mudah ini. Dan saya bisa langsung menjawabnya, besar setiamu, Bu. Demikian besar pengaruh lagu ini bagi saya. Hingga waktu pertama kali punya WhatsApp hingga saat ini, saya belum pernah mengganti deskripsi WA saya dengan kata Great is Thy Faithfulness. Keluarga damai, siapakah gerangan penulis lagu ini? Lagu ini ditulis oleh Thomas Chisholm dan musiknya dikomposisi oleh William M. Runyam di Kansas, Amerika Serikat. Frasa Great is Thy Faithfulness diambil dari Kitab Ratapan, pasal 3 ayat 22-23. Mari kita membuka Alkitab kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Di segala musim kehidupan, kasih dan rahmat-Mu senantiasa menaungi kami. Kehadiran-Mu senantiasa menuntun dan memberi kami sukacita. Bahkan pengampunan dosa dan damai sejahtera Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Ratapan 3 ayat 22-23. Begini bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Keluarga damai, Kitab Ratapan selesai ditulis sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Isinya meratapi kejatuhan kota Yerusalem atas
serbuan tentara Babel. Liriknya didominasi oleh kesedihan, kesepian, ketidakmengertian, dan kemarahan. Tetapi seperti orang yang berada dalam kegelapan, lalu menemukan secercah cahaya. Si penulis menemukan satu-satunya andalan untuk bertahan, yaitu pada kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Keluarga Damai, pernahkah Anda berada dalam keadaan seperti tidak ada harapan? Tidak terlalu jauh ya, saat pandemi 2020 lalu, beberapa orang berada dalam keadaan yang seperti ini, dari sisi kesehatan maupun perekonomian. Vaksin bisa menjadi harapan bahwa pandemi akan berakhir, namun kenyataannya, waktu itu orang-orang masih saja banyak terpapar. Firman Tuhan yang baru saja kita baca meneguhkan kita bahwa sebagai umat Allah yang mengalami pergumulan hidup, kita selalu mengalami kesetiaan dan penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Hal itulah yang memotivasi kita untuk senantiasa memuji-muji Allah. Sebuah pertanyaan reflektif untuk kita. Sudahkah hidup kita tertuju untuk memuliakan Allah yang begitu setia? Saudara terkasih, kata selalu baru tiap pagi itu memberi pesan bagi kita bahwa di pagi hari kita tidak boleh muram walau keadaan begitu suram. Janji Allah yang besar memampukan kita untuk terus maju dan bangun menghadapi hari demi hari. Ujian yang kita alami mungkin terasa begitu berat, tapi kita nggak akan kok dihabisi oleh masalah tersebut. Kenapa? Karena kasih Allah jauh lebih besar dan tak berkesudahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pemelihara hidup kami dan Engkaulah satu-satunya andalan kami. Kami bersyukur bahwa hidup kami berada dalam tangan kasih setia-Mu. Ya Bapa, hanya di dalam Engkau kami menyongsong hari depan yang tidak akan pernah mengecewakan. Amin.